maraknya kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK ini justru dimaknai oleh mereka sebagai pertanda gagalnya pilkada langsung. Kita dianggap gagal memilih kepala daerah karena melahirkan kepala daerah yang korup. Selama ini apakah penegakan hukum benar-benar dilakukan dalam pemilihan kepala daerah? Saya pikir tidak. Dengan dipilih oleh DPRD, kandidat yang sudah ditentukan di awal itu pasti jadi. Bahkan sebelum pemilihan itu dilaksanakan, itu sudah bisa ditentukan dan pemodal lebih mudah menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah di daerah tersebut gitu. Sebenarnya ini hanya menggeser money politik. Yang awalnya money politik itu terjadi di masyarakat, hari ini itu digeser, money politik itu ada di ruang-ruang elit lah. Siapa yang paling diuntungkan ketika pilkada tidak langsung ini diselenggarakan? Halo teman-teman masyarakat Indonesia, jumpa lagi dengan saya Mas Fatah. Kali ini saya akan membahas tentang maraknya kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK melalui OTT ya teman-teman ya. Selain itu juga penangkapan kepala daerah yang dilakukan oleh KPK ini dikait-kaitkan dengan sistem pilkada yang sudah dilakukan selama ini teman-teman. Jadi selama ini kan pilkada kita dilakukan secara langsung, dipilih langsung oleh masyarakat. Nah, itu dianggap gagal. Itu dianggap gagal sehingga mereka ingin melakukan pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD. Kenapa dianggap gagal gitu? Karena pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh rakyat langsung ini melahirkan kepala daerah yang tidak akuntabel ya, atau kepala daerah yang korup gitu. Kenapa mereka harus mengembalikan modal politiknya pada saat kontestasi berlangsung kepada cukong-cukong di balik layar itu gitu. Jadi pada saat pilkada langsung ini kan mereka mengeluarkan banyak kebutuhan logistik selain dibuat untuk berkampanye yang sesuai dengan prosedural, mereka juga melakukan money politik dan lain sebagainya. Jadi ini dianggap gagal pemilihan kepala daerah secara langsung oleh elit-elit politik kita, termasuk Pak Presiden Prabowo. Dan yang pertama kali mengusulkan kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD ini juga disampaikan dalam pidatonya Pak Presiden waktu Golkar ulang tahun, kalau nggak salah ya, saya lupa pertama kali Pak Presiden dilantik. Tapi belakangan ini juga disampaikan lagi oleh Presiden Prabowo dalam ulang tahun Golkar ya. Di bulan Desember kemarin beliau menyampaikan lagi. Ya sebenarnya sebelum Pak Presiden menyampaikan, di sana Bang Bahlil menyampaikan, mengusulkan, menekankan adanya pilkada atau kepala daerah dipilih oleh DPRD yang kemudian ditanggapi oleh Presiden, diiakan oleh Presiden gitu. Ini sehingga hari ini semua unsur politik kekuasaan ya baik itu legislatif maupun eksekutif mendorong adanya pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD teman-teman. Nah teman-teman kira-kira sepakat atau enggak nih terkait wacana ini. Jadi kalau kita sepakat ya kita tidak memilih kepala daerah lagi, kita tidak memilih bupati lagi, kita tidak memilih gubernur lagi atau wali kota lagi. Semua sudah ditentukan oleh DPRD kita. Nah cuma sayangnya teman-teman, maraknya kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK ini justru dimaknai oleh mereka sebagai pertanda gagalnya pemilihan atau pilkada langsung oleh rakyat. Jadi rakyat dianggap gagal memilih kepala daerah. Kira-kira begitulah. Kita dianggap gagal memilih kepala daerah karena melahirkan kepala daerah yang korup. Gitu. Kenapa korup? Ya kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal. Mereka menghabiskan banyak dana dan mereka harus mengembalikan dana itu. Nah, ini kesalahan siapa? Elit politik atau masyarakat gitu ya. Nah, ini debatable. Kita harus berdiskusi lebih banyak lah terkait ini ya. Nah, harusnya teman-teman bagi saya ini bukan gagalnya pilkada langsung, tapi justru gagalnya tata kelola pemerintahan di daerah tersebut gitu, dan transparansi yang ada di sana gitu, pengawasan yang ketat gitu, ya. Kenapa kepala daerah itu melakukan korupsi di daerahnya? Karena tidak ada pengawasan yang ketat, tata kelolanya buruk gitu, sehingga mudah untuk melakukan korupsi. Ini yang mestinya diperbaiki. Bukan berarti ketika kepala daerah melakukan korupsi, yang disalahkan adalah sistem pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh
masyarakat atau rakyat ya. Ini justru dijadikan justifikasi untuk mengimplementasikan pilkada tidak langsung atau pilkada oleh DPR. Ini kan tidak baik. Ya, kita tahulah dari narasi-narasi yang disampaikan baik itu oleh presiden, baik itu oleh elit politik kita, mereka beralasan pilkada langsung ini justru membutuhkan biaya yang sangat tinggi, kos politik yang tinggi ya. Ya itu terdengar masuk akal ya, karena bagaimanapun dalam pilkada langsung ini membutuhkan banyak logistik, kemudian alat-alat peraga kampanye, kemudian ada tahapan pilkada dan seterusnya. Itu yang dibutuhkan sehingga membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Tapi hari ini bisa melakukan inovasi dengan menggunakan sistem digital ya, digitalisasi pilkada, misalkan digitalisasi tahapan pilkada, kemudian memperketat dalam pengawasan dana kampanye. Selain itu juga penegakan hukum yang konsisten, benar-benar fokus melakukan penegakan hukum. Selama ini apakah penegakan hukum benar-benar dilakukan dalam pemilihan kepala daerah? Saya pikir tidak. Pengawasan tidak terlalu ketat, saya pikir begitu. Nah, kenapa? Ya, ini yang harusnya dievaluasi oleh kita bersama, termasuk oleh instansi-instansi politik atau pemerintah atau legislatif ya, eksekutif maupun legislatif. Itu ya teman-teman, menurut saya sih yang gagal bukan sistem pilkadanya, tapi tata kelola pemerintahannya, sehingga kepala daerah berpotensi melakukan korupsi. Itu dulu poin pertama. Kemudian ya kembali lagi yang tadi itu ya, kalau kita mau serius benar-benar melakukan reformasi dalam tata kelola penyelenggaraan pemilu atau sistem penyelenggaraan pemilu, ini bukan karena pemilihan secara langsung oleh rakyat kemudian biaya politik tinggi, tidak, tapi karena sistem penyelenggaraan pemilu yang kurang efisien dan tidak transparan selama ini. Coba transparansi dana kampanye dan lain sebagainya itu benar-benar diseriusin gitu. Nah ini kan yang belum bisa diatasi oleh penyelenggara pilkada selama ini itu ya. Ini kan sebenarnya seperti ini teman-teman. Menghapus pilkada langsung hanya alasan untuk mengubah tata kelola pemerintahan, tata kelola penyelenggaraan pilkada dengan memotong hak warga negara untuk memilih pemimpinnya langsung. Itu kan tidak baik. Tidak sehat gitu. Tidak lagi memberikan ruang hak politik yang benar-benar utuh kepada rakyat kita gitu. Kemudian selain itu, baik itu presiden ataupun elit politik kita itu berargumentasi bahwa pilkada langsung ini justru bisa ditentukan langsung siapa yang akan menjadi bupati oleh pemudal-pemudal atau cukong-cukong di balik layar gitu. Sebenarnya enggak juga. Tidak semua kepala daerah itu memenangkan pertarungan karena modal finansial tadi. Sebesar apapun modal finansial, tapi kita tidak bisa, ya. Artinya uang yang banyak, modal finansial ini, meskipun pemodalnya banyak, kita tidak bisa memprediksi kemenangan dalam pilkada langsung. Masyarakat tidak bisa kita kendalikan dengan uang. Masyarakat bisa saja menerima uang itu ya. Rakyat bisa saja menerima uang itu. Tapi belum tentu memilih kepala daerah yang melakukan vote buying atau money politik gitu. Belum tentu. Kenapa? Karena masyarakat ini sifatnya heterogen ya. Bagaimana cara mengendalikan ribuan masyarakat untuk mengarahkan masyarakat yang ribuan itu memilih salah satu kandidat tertentu? Susah itu. Ini yang mau kita kendalikan itu 1.000 orang. Makanya pilkada langsung ini meskipun para kandidat membawa modal yang banyak dalam pilkada langsung tidak bisa menentukan siapa yang akan jadi. Artinya pilkada langsung selalu membawa ketidakpastian teman-teman. Makanya ini mau diubah menjadi pilkada tidak langsung dipilih oleh DPRD. Kenapa? Dengan dipilih oleh DPRD, kandidat yang sudah ditentukan di awal itu pasti jadi. Bahkan sebelum pemilihan itu dilaksanakan, itu sudah bisa ditentukan dan pemodal lebih mudah menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah di daerah tersebut gitu. Kenapa? Karena ruangnya lebih sempit. Kalau dipilih oleh rakyat, ya, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, ini susah dikendalikan. Ruang lingkup kontestasi atau panggung kontestasi itu luas. Beda dengan dipilih langsung oleh DPRD, lebih sempit. Bayangkan 50 orang mudah dikendalikan
dengan uang. Misalkan satu kursi minimal 100 atau 200 juta. Siapa yang nggak mau itu? Lebih mudah gitu. Kita nggak usah jauh-jauh. Sebelumnya kita punya pengalaman, punya sejarah pemilihan pilkada tidak langsung. Sebelum reformasi, kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota itu kan dipilih oleh DPRD. Pada saat itu banyak kasus-kasus dan teman-teman bisa membaca banyak penelitian ya terkait itu, misalkan yang terjadi di Banten atau di Jambi. Di Jambi itu Zulkifli Nurdin. Ada satu penelitian yang saya baca, hasil penelitian Melvin Huta Barat itu, dia menjelaskan bahwa di sana ada kong kali kong antara calon kandidat dengan legislatif yang punya kursi di sana. Partai-partai yang punya kursi di sana gitu. Satu partai tahun 90-an itu sudah 100 juta, apalagi hari ini teman-teman. Sebenarnya ini hanya menggeser money politik. Yang awalnya money politik itu terjadi di masyarakat, hari ini itu digeser, money politik itu ada di ruang-ruang elit lah. Yang awalnya money politik ada di ruang publik, hari ini tuh ada di ruang-ruang elit. Kira-kira begitu teman-teman. Makanya banyak pemodal, pengusaha, elit politik itu merasa rugi ketika banyak mengeluarkan duit kemudian ternyata tidak dipilih juga oleh rakyat. Mereka merasa rugi lah gitu. Makanya mereka menggeser aja ke DPR daripada dipilih rakyat langsung, mending dipilih oleh DPR hari ini. Kenapa? Karena kita mau sebanyak apapun duit sudah bisa menentukan siapa yang akan jadi bahkan sebelum pemilihan berlangsung gitu. Makanya ini ngotot banget untuk elit-elit partai, ngotot banget untuk melakukan atau mengubah dari sistem pilkada langsung ke pilkada tidak langsung. Jadi mungkin saya perjelas lagi, pilkada langsung ini adalah pilkada pemilihan kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat. Kalau pilkada tidak langsung, pemilihan kepala daerahnya dipilih oleh DPRD. Ini saya sekedar ini ya, bukan menggurui tapi ingin menjelaskan kepada teman-teman yang mungkin belum dapat informasi itu gitu. Jadi teman-teman, ketika kepala daerah ini kemudian diambil alih, tidak lagi dipilih oleh rakyat, dipilih oleh DPRD, maka ya orang-orang seperti kita jangan berharap lagi atau bermimpi untuk menjadi kepala daerah, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi wali kota gitu. Atau generasi-generasi muda yang progresif, generasi muda yang punya kapasitas, punya leadership yang baik gitu. Jangan berharap kalau tidak punya modal, kemudian tidak punya relasi kuasa dengan elit politik dan kekuasaan, jangan berharap untuk menjadi pimpinan kepala daerah. Wah, itu susah teman-teman. Ini ya teman-teman, kalau kita mau bicara soal demokrasi, ini bukan hanya sekedar bicara soal efisiensi, tapi juga ini demi kepentingan dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih langsung kepala daerahnya, melakukan koreksi dan bisa memberikan hukuman kepada kepala daerah yang tidak bertanggung jawab memuaskan rakyatnya, atau membuat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat gitu. Ini bisa masyarakat memberikan hukuman di pilkada berikutnya kalau pilkada langsung diselenggarakan. Kalau pilkada langsung tidak diselenggarakan lagi atau pilkada langsung ini diambil alih oleh DPRD, ya kita tidak bisa lagi menghukum kepala daerah untuk tidak memilihnya di periode berikutnya teman-teman. Justru ini mencabut hak kita, hak koreksi kita kepada kepala daerah kalau pilkada tidak langsung diberlakukan. Kan begini ya, dalam perspektif principal agents itu ya. Jadi menempatkan rakyat itu sebagai prinsipal dan kepala daerah sebagai agent. Artinya kepala daerah sebagai agent ini memiliki akuntabilitas atau memiliki tanggung jawab yang besar kepada rakyatnya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat, untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan atau berpihak kepada rakyat gitu. Sedangkan masyarakat posisinya sebagai prinsipal ini punya hak untuk mengoreksi kepala daerah tersebut gitu. Dan selain mengoreksi, menghukumnya untuk tidak memilih lagi di periode berikutnya. Tapi kalau pilkada tidak langsung ini diberlakukan, maka prinsipal itu bergeser dari rakyat menjadi milik elit politik gitu. Yang pada akhirnya meskipun kepala daerah itu membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, itu dibiarkan tetap dipilih di periode berikutnya oleh DPRD. Bisa jadi begitu. Kenapa?
Iya banyak hal yang melatar belakangi itu. Meskipun kepala daerah itu buruk ya, bisa jadi kepala daerah itu punya modal politik yang banyak gitu ya, modal finansial yang banyak, atau punya relasi yang kuat, gampang. Jadi kita semakin terancam teman-teman. Posisi kita sebagai warga negara semakin terancam, semakin tidak punya kendali, hak kita terampas gitu kan. Ya hak kita semuanya dirampas lah oleh elit politik kita. Ya karena itu makanya banyak partai-partai politik hari ini, partai-partai politik yang besar itu mendorong adanya pilkada tidak langsung. Pilkada dipilih oleh DPRD. Kenapa? Ya seperti yang saya sampaikan di awal. Karena itu banyak partai-partai politik itu lebih vokal mendorong adanya pilkada tidak langsung. Karena pilkada tidak langsung ini mudah dikendalikan, terorganisir, sistematis, dan mudah menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah. Itu ya teman-teman ya. Lalu pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan ketika pilkada tidak langsung ini diselenggarakan? Yang paling diuntungkan sebenarnya partai penguasa. Partai penguasa hari ini ya ada Gerindra, kemudian partai-partai koalisi lainnya. Makanya seperti Golkar ini sangat vokal mendorong, bahkan dalam hasil Rapimnasnya Golkar kemarin itu, dia mendorong adanya koalisi permanen. Kemudian yang kedua adalah pilkada tidak langsung atau pilkada dipilih langsung oleh DPRD ya. Kalau ada koalisi permanen dengan sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung atau dilakukan oleh DPRD, maka partai-partai penguasa mudah menentukan siapa saja yang akan menjadi bupati, wali kota, gubernur di daerah-daerah tertentu. Makin mudah membagi wilayah ini bagiannya PKB, wilayah ini bagiannya Golkar, wilayah lainnya bagiannya PAN atau PKS dan lain sebagainya. Mudah dikendalikan. Sudah bagi-bagi kekuasaan di tingkat lokal, bukan bagi-bagi kekuasaan di tingkat nasional saja ya. Ini mengarah ke sana gitu. Kita tahu Golkar banyak pemudal-pemudal, pengusaha yang terafiliasi atau memiliki relasi ekonomi politik dengan Golkar gitu ya. Baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Banyak. Dengan pemudal-pemudal, banyaknya pengusaha di partai tersebut, semakin mudah mengendalikan siapa yang akan menjadi kepala daerah. Ya kan begitu. Selain itu juga ada PKB ya. PKB juga cenderung keras, benar-benar mendorong kepala daerah, sistem kepala daerah ini diganti. Alasannya sama, karena tingginya kos politik tadi. Tapi kembali lagi, PKB ini memiliki komposisi yang sangat banyak. Kader-kadernya yang menjadi DPRD di wilayah-wilayah tertentu itu banyak. Dengan memiliki komposisi DPRD yang dominan, mayoritas, ya makin mudah juga menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah. Gitu. Jadi bergening politiknya juga tinggi gitu di beberapa wilayah. Selain itu juga ada PAN gitu kan yang juga mendorong itu. Mungkin ini karena koalisi PAN hari ini di dalam pemerintahan. Ada juga PKS. PKS justru menginginkan mix method ya. Artinya kepala daerah di wilayah ini dipilih oleh rakyat langsung, di wilayah tertentu dipilih oleh DPRD gitu. Kalau yang saya baca kemarin informasinya seperti itu. Ya ini kan ada tujuan-tujuan tertentu. Mungkin di wilayah Bogor mungkin ya, PKS mudah menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah karena basis PKS memang di sana, atau di Depok gitu ya. Ya kira-kira itu. Jadi partai-partai besar inilah yang kemudian akan berkuasa ketika pemilihan kepala daerah dilakukan tidak langsung atau dilakukan oleh DPRD. Dan yang terakhir teman-teman, apakah kita akan membiarkan hak politik kita untuk memilih kepala daerah itu diserahkan kepada DPRD atau tetap menjadi hak kita gitu. Ya kalau diberikan kepada DPRD kita nggak berdaulat lah, kira-kira begitu kan. Tapi kan dalam survei-survei kami, DPRD ini selalu menempatkan posisi yang mendapatkan kepercayaan yang ini ya paling rendah ya dalam setiap survei kami yang kami lakukan. DPRD ini selalu ada di posisi yang terendah dibanding instansi-instansi lain. Artinya ketika masyarakat itu memiliki ketidakpercayaan kepada DPRD, bagaimana mereka menyerahkan
mandatnya, ya memberikan mandat kepada DPRD untuk memilih kepala daerah, makin nggak percaya kan. Harusnya kan begitu. Tapi kalau kita semua diam-diam saja, ya apalagi dengan adanya koalisi permanen, wacana koalisi permanen, ya sudah. Itu adalah pilihan masyarakat Indonesia. Terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di periode-periode atau video-video selanjutnya dalam diskusi yang sama.